Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di acara Askia Menginspirasi. Hari ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu orang yang sangat menginspirasi di Askia. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Ustadz Ahmad Najib SE. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ustadz, nggak nanya saya Ustadz, kabarnya gimana? Oh iya, Kang Fadli gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia. Alhamdulillah, bahagia ya. Ustadz, jadi kita di tengah pandemi ini jangan bersedih, karena itu yang akan membuat imun kita katanya lebih menurun. Karena bahagia itu kan tanpa syarat ya Ustadz ya? Betul. Oke, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman semua dalam acara Askia Menginspirasi. Dalam beberapa menit depan kita akan membicarakan bagaimana menjadikan rumah layaknya pesantren. Nah, kita tahu bahwa para santri khususnya di pesantren Darut Tauhid ini, para santrinya semua dipulangkan karena qadarullah ada pandemi COVID-19. Lalu, apakah santri di rumah hanya tidur-tidur leha-leha, ataukah di rumah justru menjadi pesantren untuk mereka selama masa pandemi ini? Baiklah, langsung saja kita akan berbincang dengan narasumber kita, yakni Ustadz Ahmad Najib. Baik Ustadz, di sini kita mempunyai tema menjadikan rumah layaknya pesantren. Mengingat saat ini seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, sedang dihadapkan dengan cobaan COVID-19. Sehingga banyak sekolah-sekolah perkantoran dan banyak aktivitas lain yang dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Termasuk juga pesantren-pesantren di Indonesia yang hampir seluruhnya memulangkan santrinya, melaksanakan pembelajaran daring dan segala pembiasaan pesantren di rumah. Lalu ada sebuah pertanyaan nih Ustadz, bagaimana sih agar kita bisa menerapkan pembiasaan pesantren agar tetap bisa diterapkan di rumah? Karena kan kita tahu ya, kalau anak-anak santri pulang tuh seolah-olah kata orang sih ya keluar dari sangkar gitu Ustadz. Nah, tapi kita mau tahu nih tips and triksnya gimana cara menjadikan rumah itu seperti layaknya pesantren. Baik, Kang Fadli. Jadi yang pertama dalam masa pandemi ini, yang pertama harus kita lakukan selaku orang tua gitu ya di rumah. Yang pertama kita tetap bersyukur gitu ya dengan kondisi yang ada. Ya. Kita meyakini ini adalah takdir Allah dan kita mensyukuri minimal bersamaan dengan anak-anak kita lebih terjaga di rumah. Jadi seperti itu. Yang kemarin-kemarin mungkin ayah bundanya pada kangen anaknya yang di pesantren gitu ya. Kalau sekarang kita syukuri karena dalam waktu lama kita bersama di rumah. Yang pertama itu. Yang kedua, kita sama-sama merubah paradigma pesantren atau pendidikan. Ya. Karena pesantren itu kan awalnya adalah ada seorang guru atau kiai gitu ya yang mengajarkan murid-muridnya. Biasanya dulu dari rumah gitu ya, di rumah kiai gitu. Murid-murid pada datang, sejarahnya kan seperti itu. Sehingga ketika banyak akhirnya dibentuk bangunan, asrama, kobong dan yang lainnya. Nah, kita rubah paradigmanya adalah pendidikan gitu ya. Kewajiban pendidikan buat anak-anak kita
itu kan harusnya menjadi kewajiban orang tua gitu ya. Pendidikan anak itu kewajiban orang tua, terutama ayah gitu ya. Ayah sebagai kepala keluarga itu memiliki tanggung jawab pendidikan, memastikan pendidikan anak-anaknya berjalan dengan baik, dibantu oleh ibunya gitu ya sebagai pelaksana gitu, sebagai pelaksana pendidikan. Nah, dalam Islam sendiri kita tahu bahwa di surat Al-Baqarah ayat 151 itu ada panduan tentang kurikulum apa sih yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anaknya. Ini bunyi ayatnya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun gitu ya. Jadi yang pertama itu diajarkan adalah membacakan Alkitab atau Al-Quran. Nah, ini urutan kurikulum ini harus tertib nih. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, wa yuzakikum. Yang kedua adalah mensucikan, membersihkan jiwa anak-anak kita misalkan ya. Yang ketiga adalah mengajarkan Al-Quran dan yang keempat mengajarkan hikmah. Dalam arti Al-Quran ini dari segi ilmunya, tafsirnya, sehingga mampu mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat mengajarkan hikmah. Hikmah ini menurut ulama adalah sunnah gitu ya, sunnah dan sirah. Sunnah dan sirah gitu ya, hadis Nabi, sunnah Nabi, dan juga sirah nabawi, sirah sahabat, sirah tabi'in. Dan yang terakhir itu adalah mengajarkan ilmu-ilmu yang belum diketahui oleh anak-anak kita. Jadi itu ya, paradigmanya yang pertama, kewajiban mendidik anak-anak itu bukan terletak pada pesantren, bukan terletak pada sekolah, tapi terletak pada orang tua. Seperti itu. Bahkan rumah itu harusnya menjadi institusi pendidikan yang paling penting, gitu ya. Yang paling penting. Jadi kewajiban pertama adalah ke orang tua, seperti itu. Yang kedua, kurikulum. Kurikulumnya tadi Allah sudah ajarkan. Yang pertama membacakan Al-Quran, mengajarkan ibadah atau mensucikan jiwa, membersihkan jiwa. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis atau sunnah, dan yang terakhir mengajarkan ilmu yang belum diketahui oleh anak-anak kita. Seperti itu. Jadi pesantren itu pasti intinya ke 5 kurikulum tadi, di mana di pesantren kan biasanya ada pembacaan Al-Quran, kemudian ada pengajian misalkan tafsir, ada pemberian ibadah gitu ya. Kalau di Darut Tauhid itu ada mutabah yaumiyah. Mutabah yaumiyah itu supaya jiwa-jiwa kita, ruh kita dekat dengan Allah gitu ya. Artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah mensucikan jiwa gitu ya. Kemudian ada aturan gitu di pesantren. Nah, kemudian di pesantren juga ada kurikulum yaitu hadis misalkan. Ada sirah Nabi gitu ya. Itu diajarkan, dan juga ada pelajaran-pelajaran umum bahasanya. Ini menjadi kurikulum yang terakhir ya, pelajaran yang belum diketahui sama anak-anak. Nah, kira-kira bisa nggak hal tersebut dipindahkan di rumah? Ya seharusnya bisa ya, seharusnya bisa. Tapi memang orang-orang sekarang ya, kita ini kadang terkendala, orang tuanya secara keilmuan tidak mumpuni misalkan, atau secara waktu tidak punya waktu gitu ya, tidak punya waktu. Maka ya jangan putus asa Mas. Bisa anak-anak kita tetap menjadi anak-anak yang soleh, ya caranya tadi kita menitipkan ke lembaga pesantren atau ke kiai yang memang kita percayai untuk mendidik anak-anak itu. Nah, kalau dari kondisi saat ini di rumah, ya artinya itu saja patokannya. Setiap hari harus ada kumandang Al-Quran misalkan. Nah, bisa diatur waktunya, karena ini saya kira sangat bisa gitu ya. Yang kedua, dijadwal nih anak-anak kita dipastikan beribadah dengan baik dan benar. Misalkan sholat wajibnya bagaimana, sholat sunnahnya misalkan, puasanya, sedekahnya. Nah, itu bisa kita pantau gitu ya, agar anak-anak kita bersih
jiwanya suci gitu ya, bersih. Kemudian kita batasi juga agar anak-anak kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang, misalkan mencuri, misalkan berkata kotor, bisa menghina orang, mengadu domba atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, saya kira bisa lagi. Iya, biasanya sih ketika di rumah itu orang tua yang tadi bilang, dikatakan oleh Ustadz bahwa kesibukan walaupun di rumah gitu ya WFH, tapi kan pasti orang tua khususnya ayah masih punya kegiatan gitu ya, ataupun ibu gitu Ustaz. Kalau dari ibu, kenapa tadi beliau menitipkan anaknya di pesantren supaya bisa belajar agama lebih dari dirinya? Ya rata-rata orang tua pun menganggap agar anak itu bisa lebih dari dirinya. Ketika balik ke rumah gitu Ustaz, posisinya si orang tua itu atau kami para orang tua, ilmunya itu belum sampai ke situ Ustaz. Jadi jangankan buat ngajarin anak, buat sendiri aja kadang masih belok-belok gitu Ustaz. Itu kira-kira seperti apa tanggapan Ustaz? Baik, ya. Tadi kalau konteksnya sekarang ada di rumah, sedangkan orang tua tidak memiliki kompetensi misalnya di bidang tertentu tadi yang kurikulum itu misalkan Al-Quran atau hadis dan yang lainnya, ya yang penting ini orang tua di rumah memastikan bahwa anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan tadi itu, ada baca Quran misalkan ya, ada baca hadis misalkan, kemudian ada kegiatan ibadah rutin, ibadah harian, kemudian ada belajar ilmu lain misalkan. Ilmu lain itu berarti sekarang kan kondisinya ada juga dari sekolah gitu ya, misalkan matematika dan yang lain. Nah, dipastikan aja 3 kurikulum tadi tetap berjalan setiap hari gitu ya, walaupun nanti bisa juga saat tadi nih di strateginya misalkan ini kita mau belajar apa tafsir misalkan. Nah, sekarang ada media misalkan YouTube kan ada juga pengajian ya. Pengajian ya kita cari aja ustadz yang kita percaya misalkan, yang ahli tafsir misalkan di YouTube. Misalkan siapa? Gus Baha misalkan. Gus Baha apa tafsir apa nih? Entah surat ayat kursi misalkan, ada surat Al-Ikhlas. Itu saya kira anak-anak bisa juga belajar dari situ gitu ya, nggak harus orang tuanya yang ngajarin, tapi mendatangkan ahli melalui media yang bisa dipercaya gitu, dengan ustadz yang terpercaya. Mungkin itu Kang lebih. Berarti orang tuanya pun ikut belajar Ustaz ya, untuk tetap menemani anaknya belajar sambil dia pun belajar bersama. Betul. Jadi keberhasilan proses pendidikan, entah itu di rumah atau di sekolah, sebenarnya salah satu kuncinya adalah keteladanan orang tua atau guru gitu ya. Maka orang tua nih sebelum anaknya melakukan, harus melakukan dulu gitu ya, karena anak itu adalah prinsipnya peniru ulung gitu. Apa yang orang tua lakukan pasti ditiru gitu, seperti itu. Jadi betul yang tadi disampaikan, salah satu kuncinya adalah keteladanan. Ustaz. Terus selanjutnya kalau misalnya di sekolah kan peraturannya ketat gitu Ustaz ya, ada yang namanya tata tertib. Sedangkan kalau di rumah mungkin tidak semua keluarga memiliki tata tertib yang seketat di sekolah gitu Ustaz. Nah, untuk memberikan pemahaman gitu kepada anak-anak supaya mereka ya kamu itu walaupun di rumah kamu tetap harus jalanin gitu kan. Kalau di sekolah kita bisa bahasanya memberikan mereka penekanan gitu ya, berupa tertib. Kalau di rumah itu seperti apa Ustaz baiknya Ustaz? Baik, yang pertama dilakukan oleh kita nih ayah bunda orang tua. Yang pertama kita ajak ngobrol anak kita. Poinnya adalah buat kesepakatan. Ya, buat kesepakatan nih. Misalkan nak, karena saat ini kondisinya harus di rumah, maka di rumah pun nggak boleh kan terus main gitu, berbeda dengan yang di sekolah atau di pesantren. Maka ayo kira-kira selama di rumah ini hal yang di pesantren kita pindahkan, apa yang kendala-kendalanya kita sepakati misalkan. Oh ya, ini disepakati ada jadwal misalkan yang Fadli. Oh misalkan
dari bangun jam berapa bangun, jam 4 misalkan untuk tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian ada pembacaan bersama Al-Quran misalkan, ada juga mendengarkan MQ pagi misalkan, dijadwal sampai jam berapa. Saatnya seperti aktivitas di sekolah aja, tapi ini lebih di rumah dan disepakati oleh orang tua dan anak gitu ya. Kapan dia main, kapan dia sekolah kan biasanya jam 9 sampai jam setengah 12 misalkan. Kapan dia istirahat, tidur, kapan main, kapan lagi belajar lagi, diatur sampai tidur lah misalkan. Ada setoran misalkan nanti sebelum tidur itu setelah Isya, sebelum tidur ada setoran hafalan dan yang lainnya. Intinya satu buat kesepakatan, yang kedua buat jadwal kegiatan. Nah misalkan Senin sampai Jumat kegiatannya udah terjadwal apa aja yang disepakati. Kemudian Sabtu Minggu misalkan ada kelonggaran atau ada apa, nah itu dibuat jadwal, disepakati. Nah setelah disepakati ya dilaksanakan. Kemudian orang tua sebagai fasilitator ya, fasilitator apa anak butuh apa, misalkan tafsir tadi butuh, ya udah kita fasilitasi. Atau dan juga sebagai controller ya, ketika anak keluar dari yang disepakati ya diingatkan gitu ya. Fungsinya kan seperti itu. Kadang anak-anak kan gampang lupa atau terbawa teman main akhirnya kebablasan. Nah itu hal-hal yang biasa itu ya. Jadi jadwal kegiatan itu hanya patokan aja, nggak terlalu saklek atau kita keras harus sesuai jadwal jam segini harus enggak. Yang dipastikan adalah kurikulum 5 kurikulum tadi, Al-Quran, hadis dan yang lainnya itu dipastikan dijalankan dari hari ke hari. Kalau itu bisa dilaksanakan, saya kira ya itu di rumah itu ya sama pesantren juga karena mengajarkan kelima kurikulum tadi. Seperti itu kan. Pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak sih kita membuat kesepakatan di mana kesepakatan itu juga berisi konsekuensi yang akan diterima oleh santri? Ya, saya kira baik ya. Apabila setiap kesepakatan itu ada konsekuensi gitu ya. Ketika ada pelanggaran atau tidak melaksanakan sesuai ketentuan, itu ada konsekuensi. Otomatis konsekuensinya juga ini harus disepakati, tidak dari sebelah pihak ya. Jadi disepakati juga dengan anak. Misalkan kalau nggak sholat misalkan, kalau nggak sholat berjamaah di masjid, konsekuensinya apa misalkan, disepakati. Kemudian selain konsekuensi, boleh juga dibarengi dengan reward juga kalau dia melakukan dan bahkan melebihi target misalkan hafalan harusnya 1 surat, ini 2 surat misalkan, maka itu juga perlu diapresiasi dengan reward gitu ya. Jadi ada konsekuensi, ada reward gitu, ada reward dari keberhasilan yang sudah dicapai. Jadi ini membuat seimbang gitu ya. Yang kedua, catatan konsekuensinya ini yang tidak sampai menyakiti lah gitu ya. Konsekuensinya itu yang positif juga gitu, jangan sampai yang negatif misalkan direndam misalkan, mungkin itu agak kurang bagus ya. Jadi konsekuensi disepakati dengan anaknya juga, dan catatannya konsekuensinya tidak menyakiti, tidak tetapi hal-hal yang memang bisa membuat anak-anak tidak melakukan atau mengulanginya. Itu mungkin. Berarti poinnya adalah membuat anak-anak tidak mengulangi kesalahannya itu ya. Baik. Terus selanjutnya, kira-kira kalau dari sekolah sendiri, Ustaz, perlu nggak sih si orang tua itu berkoordinasi terhadap sekolah, atau ketika memang ada hal-hal yang tidak bisa ditangani oleh si orang tua, minta bantuan kepada sekolah untuk lebih memberi penjelasan kepada santri? Nah, saya kira ini kewajiban orang tua dan sekolah gitu ya. Jadi ini memang perlu bekerja sama. Jadi sebelum disepakati kegiatan misalkan, itu juga kita harus koordinasi dulu dengan sekolah. Sekolah itu ada kegiatan apa gitu.
tuntutan dari sekolah. Misalkan di sekolah ternyata sudah ada program baca Quran, menghafal, olahraga, kemudian ada pembelajaran kurikulum nasional atau kurikulum pesantren misalkan. Maka itu diakomodir, jadi tidak berbentrokan atau bertubrukan dengan kegiatan di sekolah. Jadi orang tua koordinasi dengan pihak sekolah atau dalam hal ini guru, wali kelas atau musrifnya, kemudian disusunlah jadwal itu juga mengakomodir kegiatan-kegiatan yang dari sekolah. Itu fungsinya. Yang kedua, juga tadi sebagai ketika misalkan anak melaksanakan, kemudian ada terjadi masalah misalkan ya, si anak ini misalkan mogok ataupun apa, maka orang tua salah satunya bisa juga meminta bantuan dari pihak sekolah, dalam hal ini guru, musrifah, atau wali kelasnya, supaya bagaimana caranya agar si anak ini bisa kembali ya beraktivitas, kembali semangat belajar gitu, kembali memenuhi kewajiban-kewajiban atau kegiatan-kegiatan yang sudah sepakati. Itu kan. Nih, selanjutnya Ustaz, kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Ketika kita melaksanakan banyak kegiatan, pastinya timbul rasa jenuh, timbul rasa bosan dengan rutinitas yang seperti itu saja. Mungkin Ustaz bisa menyampaikan beberapa solusi untuk membantu menghilangkan kejenuhan ketika kita di rumah aja nih Ustaz. Baik, ya betul, itu hal yang manusiawi ya Kang Fadli. Jadi kita ayah bunda aja kalau aktivitasnya itu saja pasti bosan gitu ya. Atau kita kalau kerja di kantor aktivitasnya itu aja pasti sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, pasti ujungnya adalah bosan. Nah, makanya di sini tadi kita buat misalkan reward itu bisa salah satunya adalah bagaimana caranya reward ini menjadi penggugur kebosanan misalnya. Ya, misalkan ini rewardnya kalau udah hafal misalkan 1 juz misalkan, maka nanti di akhir pekan kita jalan-jalan misalkan. Nah, dengan syarat itu. Atau kalau misalkan ini tantangan ya, Kang Fadli. Atau bahasa sekarang kan ada challenge gitu ya. Nah, challenge itu ini juga cukup efektif. Kalau saya kan punya anak-anak yang baru kelas 1 SD gitu ya, yang belum sekolah. Kadang kalau malam sebelum tidur itu saya membuat challenge. Misalkan sekarang ada salawat misalkan, salawat tibil kulub. Ayo siapa yang bisa salawat tibil kulub, nanti kita akan beli mainan misalkan. Ada hari mainan bahasa saya, hari mainan, nanti hari mainan ada. Siapa yang bisa hafal, maka kita akan ikut di hari mainan. Jadi kita pergi ke satu tempat, pasar atau apa, kita beli. Tapi syaratnya kalian harus hafal dulu. Akhirnya anak-anak semangat gitu ya. Dan semangat, wow, ngulang-ngulang, kita ikut-ikut, dan sampai akhirnya ujungnya adalah ya kita realisasikan gitu tantangan itu. Kalau anak-anak memang mampu, ya kita belikan mainan, dan itu menjadi hal-hal yang ya tidak membosankan gitu ya. Jadi anak-anak tertantang. Atau tadi ketika mencapai satu target, kita jalan-jalan liburan misalkan. Bukan hanya ke tempat-tempat wisata yang mahal misalkan. Ini bisa sederhana. Kalau saya lakuin sih, karena di dekat rumah saya itu ada situ gitu ya. Situ, dan itu nggak perlu bayar kita. Ya, di situ itu kita bisa jogging, bisa mancing gitu ya. Bisa bekal dari rumah, anak-anak senang dengan itu aja, anak-anak senang. Misalkan setiap hari Sabtu. Kalau saya setiap hari Sabtu, entah itu ke danau atau ke mana gitu, tempat yang nggak perlu bayar gitu, nggak perlu bayar, kita gratis. Yang penting nilainya itu tadi, kita kebersamaan, anak-anak senang gitu, anak-anak jajan, bawa mainan dan yang lainnya. Nah, itu adalah salah satu cara menghilangkan kebosanan. Yang kedua, bisa juga dalam aktivitas sehari-harinya memang kita setting ada hal-hal yang tidak membosankan. Misalkan ya, yang tidak membosankan ini misalkan masak bersama gitu. Tapi kita udah tentukan nih, misalkan kalian suka makan apa, misalkan burger misalkan. Ayo kita coba bikin burger misalkan. Nanti dibagi tugas nih, si kakak anak
kelas 3 SMP misalnya, tugasnya apa? Oh belanja misalkan. Oh si adanya sih tugasnya apa? Yang lebih kecil misalkan motong-motong. Nah nanti kegiatan memasak itu juga akan menjadi kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Bukan hanya kegiatan baca, menghitung atau yang ini membosankan, tapi dalam aktivitas sehari-hari kita bisa create gitu satu kegiatan yang menyenangkan anak-anak ya. Tadi misalkan memasak atau misalkan membersihkan halaman atau menyiram tanaman misalkan atau main hujan-hujanan. Nah, hujan-hujanan juga ini kegiatan yang sederhana tapi anak senang. Kita nggak usah bawa ke kolam renang yang ngeluarin banyak uang ratusan ribu gitu ya. Anak-anak disuruh ketika hujan kan sekarang musim hujan nih. Ayo anak-anak kita hujan-hujanan itu. Sambil diajarin soal hujan turunnya dari mana gitu. Bisa juga dari aktivitas hujan-hujanan ini kita mengenalkan Allah gitu ya. Kita bertauhid gitu. Dari mana hujan itu turun? Sambil diskusi ya sambil senang. Anak-anak sangat senang gitu ya hujan-hujanan. Nah itu hal sederhana itu. Nggak perlu biaya banyak. Ya sekali-kali boleh lah nanti ke tempat-tempat yang ada biayanya yang baik, tapi bisa disiasati dengan hal-hal tadi kecil tadi yang intinya anak-anak happy gitu, anak-anak senang. Itu Kang Fadli. Masya Allah, Alhamdulillah. Kayaknya sudah banyak sekali yang Ustadz Najib sampaikan dan semuanya insya Allah bisa membantu para orang tua, para santri untuk menjadikan rumahnya itu sebagai pesantrennya, layaknya pesantren. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair atas segala ilmunya. Semoga kita semua, saya pun beserta ayah bunda dan para santri yang menonton bisa melaksanakan, mengaplikasikan apa yang sudah Ustaz Najib sampaikan. Amin, amin. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khair. Sama-sama, terima kasih Kang Fadli, terima kasih Ayah Bunda. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman yang dari awal sudah menyaksikan dan menyimak acara ini hingga akhir. Askia menginspirasi. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Ustaz.